Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Pilani dari program studi perbankan syariah NIM 19041033. Di sini saya akan membahas mengenai artikel yang saya buat di mata kuliah syariah yang diampu oleh Bapak dosen Jeffrey Teranta, dan artikel saya berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah mengenai nama merek dagang melalui lembaga arbitrase syariah. Yang pertama-tama, dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, terkhususnya para muda-mudi yang sangat memperhatikan merek dalam pakaian dan gaya hidup, yang menjadikan ukuran anak muda yang keren ataupun anak muda yang kuno atau ketinggalan zaman. Penggunaan merek dagang dalam suatu pergaulan menjadikan mereka suatu kelompok yang bergengsi dan meningkatkan kualitas mutu dari kelompok ataupun pribadi diri mereka masing-masing. Tak sedikit di antara mereka yang ingin memiliki gaya modis dengan menggunakan merek-merek yang terkenal dan ternama. Sedikit banyaknya pula masyarakat menirukan produk yang benar dengan produk tiruan. Produk ataupun jasa yang palsu dengan mengatasnamakan merek terkenal tersebut. Jika menggunakan produk dan jasa itu dilakukan terus-menerus, maka akan berakibat pada produk dan jasa yang benar dari merek tersebut. Tingginya penjualan barang palsu menyebabkan para jual barang palsu akan menjalankan produk ataupun jasa tersebut secara terus-menerus. Mereka merupakan suatu identitas yang merujuk pada suatu kualitas dari mutu barang maupun mutu jasa dari suatu yang telah diciptakan tentang merek ditukarkan jasa yang diproduksi oleh orang ataupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari merek yang sudah dibuat, suatu bisnis tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mencari dan mengingat suatu produk tersebut, yang biasanya dicantumkan pada bagian produk maupun dijadikan sebagai logo dari bisnis itu. Semakin berkembangnya bisnis tersebut, ada beberapa orang di luar sana memiliki bisnis yang sama tetapi berbeda dengan merek. Berakibat munculnya perdagangan curang yang mengatasnamakan merek terkenal dengan produk atau jasa yang berbeda. Dari hal itu akan menimbulkan pertikaian sebab adanya komplain dari konsumen tentang produk ataupun jasa yang didapatkan konsumen berbeda dari yang sebelumnya. Merupakan suatu cara penyelesaian suatu masalah sengketa yang terjadi di luar pengadilan, tetapi sebelum itu sudah harus berdasarkan dengan kesepakatan dari awal secara tertulis yang sedang mengalami permasalahan dan persengketaan. Mengenai pasal yang menyatakan bahwa jenis sengketa yang hanya ditandatangani arbitrase adalah di bidang jual beli ataupun hak yang menuntut hukum dan perundang-undangan dikuasai dengan penuh dan pihak yang bersengketa. Ada prosedur yang harus dipahami untuk penyelesaian mengenai suatu perkara atau Basyarnas seperti yang sudah diatur dengan sistematika sejak masa pendirian BEM UI. Yang diselesaikan melalui Basyarnas dengan tahapan awal yaitu menyerahkan secara tertulis oleh pihak yang bersepakat untuk menyelesaikan suatu perkara ataupun sengketa melalui Basyarnas, dan harus sama dengan ketentuan yang telah ditentukan kepada oknum terkait. Untuk menyelesaikan persengketaan tersebut maka harus sesuai dengan perjanjian atas permintaan dari pihak tersebut. Kesepakatan yang telah disebutkan tadi dicantumkan dalam klausul arbitrase. Adapun metode dalam penelitian yang saya buat, yaitu jenis penelitian ini menggunakan sumber data berdasarkan kepustakaan. Jadi data yang dikumpulkan dan dihasilkan yaitu melalui bahan pustaka dengan cara membaca sumber yang berhubungan dengan kasus yang kita teliti. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, menganalisis data yang berupa bahan hukum, bahan pustaka. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan atas data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai hasil yang disajikan secara sederhana dan sistematis. Yang pertama yaitu mengenai fenomena sengketa bisnis syariah mengenal nama merek dagang. Merek dagang merupakan suatu identitas atau ciri khas dari suatu produk ataupun jasa. Merek dagang merupakan ciri khas yang dapat dibedakan dalam setiap produk ataupun jasa melalui dari kualitas ataupun mutu serta harga yang telah ditetapkan pada suatu produk maupun jasa tertentu yang sudah direncanakan dan dibentuk oleh pemiliknya.
Merek dagang merupakan ciri khas dari suatu produk maupun jasa tertentu, maka dari itu, dengan adanya merek dagang yang merupakan ciri khas ini, hendaknya dapat mempermudah masyarakat dalam mencari produk ataupun jasa dari suatu perusahaan tersebut. Suatu merek dagang tersebut sudah memudahkan masyarakat mencarinya, bisa dicantumkan pada bagian bungkus maupun kemasannya. Namun jika pada biasanya dicantumkan pada hal-hal tertentu yang berhubungan pada jasa tersebut, contohnya fenomena tentang sengketa merek dagang yaitu Tupperware dan kacang atom. Adapun upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terhadap pelanggan merek dagang, yaitu perlindungan hukum mengenai merek dagang itu sudah diatur. Perihal yang sudah diatur itu akan diproses lebih lanjut dengan Undang-Undang Dagang yang termasuk dalam Hukum Kekayaan Intelektual atau HKI yang tertuang dalam TRIPS PS mengenai Undang-Undang Pasal Nomor 7 yang menyebutkan bahwa hukum melalui dan berkembang inovasi. Hukum muncul dan berkembangnya inovasi, pengalihan serta penyebaran untuk manfaat ekonomi bangsa di Indonesia ataupun di dunia. Banyaknya merek yang terjadi seperti pada merek-merek yang terkenal, maka itu setiap perusahaan harus memiliki produsen yang sudah memiliki merek diwajibkan untuk mendaftarkan nama mereknya supaya dari hal-hal yang di luar kendali yang menjadi sasaran sama para pelanggar merek, yaitu pada merek terkenal. Jika suatu produk sudah terkenal dan jasanya juga terkenal, maka itu termasuk dalam kategori merek terkenal, maka akan ada bentuk dalam perlindungan hukum yang perlu dilakukan, yaitu untuk menghindari peniruan, pemalsuan, dan pihak yang merugikan. Upaya Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah mengenai merek dagang. Dalam kegiatannya, penyelesaian sengketa itu merupakan alternatif dispute resolution berbentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan konsiliasi, yaitu kesukarelaan dalam proses prosedur cepat, rahasia, atau konfidensial, dan juga dapat menghemat waktu, biaya, serta keputusan yang non-yudisial. Dapat menyesuaikan dalam perancangan syarat penyelesaian sengketa. Orang-orang yang mengarbiter, yaitu mereka yang memiliki keahlian di bidangnya, dan keputusan arbitrase ini bersifat final seperti mengikat para pihak. Tidak ada kemungkinan untuk melakukan perbandingan dan kasasi terhadap apapun keputusan arbitrase. Adapun tujuan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional yaitu Basarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah, mampu memberikan penyelesaian yang cepat dan adil di setiap permasalahan sengketa-sengketa muamalat maupun perdata yang muncul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, bahkan dalam bidang jasa. Menerima permintaan permohonan yang diajukan dari pihak perjanjian tanpa adanya suatu sengketa yang memberikan pendapat yang bersifat mengikat tentang persoalan yang terkenal dengan perjanjian tersebut. Adapun yurisdiksi Basarnas berdasarkan pasal ataupun anggaran dasar Yayasan MUI Basarnas yang sekarang, yaitu dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa lain-lain, yang aturan para pihak harus memiliki kesepakatan secara tertulis agar dapat diserahkan kepada Basarnas sesuai dengan prosedur ketetapan yang berlaku dalam memberikan suatu pendapat yang bersifat mengikat tanpa adanya suatu sengketa yang mengenai persoalan jika berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Yaitu pelanggaran merek yang marak terjadi di Indonesia sangatlah merugikan khalayak, terutama pada pelaku bisnis yang telah merintis bisnis dari nol hingga sukses dan memiliki merek terkenal. Pelanggaran merek biasanya dilakukan melalui cara peniruan merek dagang yang berperan sebagai pemilik nama merek dagang, sama seperti nama merek terkenal yang sudah mendaftar. Adapun pemalsuan merek dagang biasanya sangat sama dengan merek yang ada secara keseluruhan. Adapun hukum yang mengatur perlindungan tentang pemilik nama dagang atau merek sudah pernah diakui dalam Undang-Undang Merek yang dimaksudkan dalam pemberian perlindungan hukum dan dapat menggunakan hak yang bersifat eksklusif ataupun bersifat khusus bagi pemilik merek
yang sudah terdaftar. Upaya yang dapat ditempuh si pemilik merek atas hak yang telah dilanggar pihak lain yaitu sudah diatur dan didasarkan pada hukum perdata maupun hukum pidana. Sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini menggunakan sistem yang inklusif. Oleh sebab itu, bagi pelaku usaha yang memiliki merek agar mendaftarkan mereknya ke Lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, pihak pemegang merek haruslah mengajukan gugatan kepada pihak yang berwajib atas apa yang menimpa merek yang dimiliki sejak awal. Adapun saran yang saya buat yaitu kepada pihak yang memiliki merek terlebih dahulu hendaknya secepatnya untuk mendaftarkan merek mereka kepada pihak yang berkekuasaan melakukan pendaftaran agar tidak terjadi penipuan dan peniruan merek yang telah kita bangun dari awal. Kepada pihak yang menyetujui pendaftaran merek lebih selektif lagi dalam menentukan dan menerima para pendaftar merek agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Sekian pemaparan artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.